Guys, selamat sore Bapak. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Delvian Yai, kuliah di Unipa, angkatan 2018. Saya ingin mewawancarai tentang usaha ternak ayam broiler ini. Saya mau tanya, nomor satu, sejak kapan Bapak piara usaha ayam broiler ini? Ayam broiler ini, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana. Saya selaku peternak ayam potong dan juga ayam petelur. Saat ini mengelola unit TEPA di Polbangtan Manokwari. Nah, untuk usaha ayam potong sendiri, saya sudah memulai sejak tahun 2016. Jadi usaha ayam potong saya memulai sejak tahun 2016. Terus nomor dua, Bapak selama ini pakan apa saja yang diberikan pada Ayamnya ya. ayam? Untuk pakan sendiri, untuk ayam potong atau ayam broiler ini kita memberikan pakan pabrikan. Pakan pabrikan ini pakan yang diproduksi emang belum ada di Manokwari, masih mendatangkan dari luar Manokwari, seperti dari Makassar ataupun dari Surabaya. Pakan apa saja yang pernah saya gunakan di sini? Nah, saya pernah menggunakan pakan dari Eshop, dari pabrikan Eshop, kemudian dari Malindo juga, dan dari Pokpan juga. Untuk pakan yang ada di Manokwari. Terus nomor tiga, Bapak kira-kira jual berapa per ekor? Untuk di Manokwari sendiri, harga pasaran ayam broiler siap panen itu di paling rendah itu di harga 50.000. Paling rendah di harga 50.000 dan paling tinggi itu harga 55.000, itu harga di kandang. Nah, itu hidup, live bird artinya ya. Jadi ayam hidup yang kita jual itu paling rendah di harga 50 dan paling tinggi di harga 55.000. Namun di saat permintaan tinggi bisa per ekornya itu sanggup di Rp60.000 per ekor. Tapi rata-rata di Rp50 sampai Rp55.000 per ekor. Terus nomor empat, bagaimana cara untuk menjaga kesehatan ayam broiler ini? Oke, kalau untuk menjaga kesehatan ayam broiler, kita harus tahu dulu 3 kunci sukses di peternakan. Ya, orang peternakan pasti sudah tahu 3 kunci sukses di peternakan. Pertama breeding, kemudian feeding, dan manajemen. Nah, kalaupun sekarang kita terima bibit bagus, bibit pakan bagus, tapi manajemennya jelek, tetap nggak bakalan berhasil. Nah, dari mulai pertama ayam datang kita terima, kita siapkan dulu broodingan atau induk buatan. Nah, di Manokwari sendiri saat ini masih banyak peternak yang menggunakan pemanas dengan lampu. Nah, lampu sendiri mempunyai panas yang kurang dan dia mudah hilang terkena angin. Nah, kalau kita di sini kita menggunakan gas semawar. Jadi secara masa broodingan dia maksimal. Dia hangat dan tercukupi kebutuhan kehangatannya untuk ayam. Kemudian pemberian pakan. Pemberian pakan kita sesuai dengan manajemen dan sesuai dengan standarnya. Setiap hari pakan kita berikan dan tidak pernah kosong. Kemudian air minum yang kita berikan juga air minum yang bersih, bebas dari penyakit atau bibit-bibit penyakit, sehingga ayam bisa optimal. Nah, untuk menjaga kesehatannya salah satunya dari sana manajemen itu sendiri. Nah, kemudian kita ada biosecurity. Nah, biosecurity sendiri dari mulai pencucian kandang sampai
masa panen kita berlakukan sistem biosecurity. Jadi ada orang datang, kita semprot ya begitu toh. Kita semprot dulu biar dari luar tidak membawa penyakit ke sini. Seperti itu. Kalau untuk menjaga kesehatannya ya. Ya. Ya, terus yang berikut next, berapa penghasilan yang Bapak peroleh setiap panen? Kalau ayam potong rata-rata, ini kita bicara rata-rata, itu antara 750 sampai 1 juta rupiah per 100 ekor. Per 100 ekor di Manokwari ini bisa mendapatkan keuntungan 750 sampai 1 juta rupiah. Itu keuntungannya. Ya kalau misalnya kita punya populasi 1000, dikaliin aja gitu toh. Kalau misalnya kita punya populasi 1000 berarti 1 juta dikali 10. Berarti udah ketahuan itu untungnya 10 juta. Kalau kita punya populasi 1000 ekor. Tuh. Terus yang berikut, bagaimana cara untuk mempromosikan atau memasarkan? Pemasarannya ya. Ya, pemasaran. Oke. Untuk pemasaran sendiri kita sudah banyak juga bakulan yang sudah datang ke sini ya. Bakulan dari pasar itu sudah datang ke sini, kemudian bakulan dari Anggi juga sering kita ke sini. Nah, untuk promosinya bagaimana? Pertama kita datang ke pasar, kita tawarkan ayam kita pertama seperti itu. Lama kelamaan pasar yang nyari kita untuk memenuhi kebutuhan pasarnya sendiri gitu. Nah, kalau misalkan untuk 1-2 ekor kadang-kadang kita coba online juga. Kita coba online juga melalui ya media sosial. Kita tawarkan ayam potong. Tapi penjualan masih lingkup Manokwari. Oke, terus pertanyaan berikut, next, selama piara ayam broiler ini tantangan apa yang Bapak Tantangannya ya. Ya. Oke. Tantangannya sendiri emang luar biasa di ayam potong. Artinya saat ini bakul di pasar semuanya sudah hampir punya kandang sendiri dan punya ayam. Nah, di saat mereka panen, kita yang peternak tidak punya lapak di pasar, kita menunggu mereka habis dulu. Artinya konsumsi pakan juga nanti lebih banyak, harga jual ya tadi saya bilang maksimal di 55.000. Masih untung masih, cuman keuntungan pasti semakin sedikit karena kebutuhan pakan setiap harinya bertambah terus gitu toh. Jadi keuntungan yang harusnya 1 juta gitu toh, bisa berkurang menjadi sekitar 750.000 rupiah dikala pasar banjir. Nah, itu tantangannya juga. Kemudian dari DOC itu kita masih didatangkan dari luar Manokwari. Nah, meskipun sudah ada di Papua juga, di Jayapura itu perusahaan Pokpan CP707, cuman dia punya kapasitas juga masih sedikit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan di Manokwari. Nah, akhirnya kita didatangkan lagi dari luar. Kendalanya lagi di dalam pesawat kadang-kadang kematian mati di dalam kabin pesawat karena kekurangan oksigen seperti itu. Itu ya udah salah satu kerugian juga. Tapi tidak setiap hari terjadi seperti itu. Kadang-kadang ketemu kondisi yang bagus juga. Nah, kemudian di pakan juga sebuah tantangan. Artinya karena kita masih mengharapkan atau pakan itu masih kiriman dari luar Manokwari, dari Makassar dan Surabaya, sehingga di saat pengiriman telat ataupun terjadi kendala bagaimana di jalan, ya kekosongan pakan terjadi di Manokwari, sehingga kebutuhan pakan untuk ayam pun bisa kurang. Nah, tinggal kami peternak ini sendiri yang berinovasi, berkreativitas bagaimana mengolah, membuat pakan tambahan seperti itu di saat kondisi pakan telat.
Itu aja. Jadi kita harus pintar-pintar juga cari solusinya, jangan terpaku dengan kedatangan dari luar. Seperti itu. Terus capek atau diare, Bapak biasa kasih obat ya, atau kasih Artinya kalau sakit ya. vaksinasi. Kalau untuk program kesehatan, jadi kita bicara ke program kesehatan ya Mas ya. Jadi untuk program kesehatan sendiri kita mulai dari ayam pertama masuk di kandang. Pemberian pertama kita berikan glukosa atau apa itu namanya? Saya lupa itu. Minuman yang biasa dikonsumsi manusia juga. Itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ataupun untuk meningkatkan dia biar tidak dehidrasi, ya toh, biar dia tidak dehidrasi. Kita berikan glukosa, kita bisa beli di apotik, itu dilarutkan dengan air, berbandingan 1:3 untuk minumnya ayam, itu di awal. Kemudian ya pemberian vitamin dan masih kita berikan antibiotik untuk mencegah ya, antibiotik di 1 minggu pertama. Antibiotik pemberian di 1 minggu pertama kita berikan amoxicillin sama colistin. Itu untuk pemberian di 1 minggu pertama saja. Selebihnya itu kita berikan E4. Ya E4 atau probiotik lainnya biar pencernaannya sehat. Jadi dosisnya berapa Bu? Dosisnya itu kalau untuk E4 kita pakai 1 liternya itu sekitar 20 ml. Kita kasih 20 ml per 1 liter biar kencang juga gitu. Kita tambahkan juga gula merah sedikit. Tuh. Oke, ada lagi Masnya? Oke, saya mewawancarai tentang salah satu usaha ternak ayam broiler ini. Sekian sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke.